Bagaimana Anda mengasihi Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi manusia? Sedangkan Tuhan belum pernah Anda lihat, belum pernah bertemu atau apa. Lu lihat aja kesaksian murtadin, rata-rata tuh ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy didatangin Yesus, saya dulu mantan pesundal didatangin Yesus, saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau Umi baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya, makanya kan Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja dan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen, karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus, soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha yang jadi pesunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi begini sih, menurut saya sih, masalah agama ini itu sibuk banget. Sibuk banget sih ngurus agama orang, mau dia sembah batu, mau jadi apa, mau jadi apa. Nah, nih. Iya apa. Nah, ya, ini gua putar dulu. Betul itu, pasrah. Nih, terjemahan 1958. Lembaga Alkitab Indonesia. Mana? Ini burung laklak dan kontol tuh itu tulisannya. Dan kontol. ini maksud gua, terjemahan itu akan selalu direvisi mengikuti zaman. Selamat datang di kebenaran. Itu maksud gua Sinaga. Jadi balik lagi seperti poin yang ingin gua katakan. Tunggu, kamera gua harus balik depan dulu. Balik lagi seperti yang gua katakan dan gua tekankan sama lu ya. Kalau cuma ngerti terjemahan, jangan ngomong lu paham di depan Islam. Bukan gini itu, Bre. terjemahan. Contohnya
Kalian kenapa bilang kalian wah, percuma Islam gitu, pakai bahasa Arab tapi nggak paham gitu. Bahasa Arab. Sesedikit-sedikitnya Islam paham bahasa Arab, jauh berkali-kali lipat lebih banyak daripada Kristen yang paham bahasa Yunani. Nggak sama aja nih itu contohnya. Kayak air. Jauh dong. Bahasa Inggris. Jauh dong. Kalian tiga generasi dari kakek, bapak sampai ke Sinaga Bonor ini, gua yakin keluarga kalian nggak ada yang ngerti bahasa asli kitabnya. Sedangkan kami Muslim walaupun yang paham sedikit, kami tahu Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami tahu sampai sana. Coba kalian, Yesus berkata, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya apa? Tahu. Itu dia. Tahu, tapi betul kan kalau artinya sama, ya itu juga nih itu caranya. Tongnya itu dibilangkan. Jangan Ibrani, ini gua kasih satu. Yohanes 14:24. Nemahotheos kok terjemahannya jadi Allah itu roh. Nemahotheos, ho itu kan sang atau si. Kalau mau itu dalam bahasa Yunani bisa hina, bisa hoti. Dapat dari mana kata itunya? Kalau mau adalah pakai estin. Verb, aduh lupa gue, pakai estin, kata kerja ganti ketiga. Alhamdulillah. Jadi gitu Sinaga, maksud gue, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti, tapi banyak poin-poin yang ingin gue ajarkan, yang ingin gue jelaskan kepada lu supaya lu mengerti gitu, supaya lu tertrigger untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Toh ujung-ujungnya kita manusia kan mati gitu kan. Toh ujung-ujungnya kita manusia mengharapkan segala perbuatan kita yang ada di bumi ini terbalaskan nanti di akhirat gitu. Sungguh sangat menyesal lah seorang manusia ketika dia masuk ke dalam neraka yang paling hina selama-lamanya. Gitu sih Anda. Itulah dari gua yang bisa gua sampaikan. Oh, masih mau lanjut apa-apa? Enggak, dari kan aku hidup, contohnya dari kawan-kawanku pernah bilang di Islam itu contohnya neraka jahanam tingkat tertinggi gitu kan, baru tingkat 7, baru dibasuh di tingkat 7 bisa dari neraka bisa ke surga. Betul itu? Betul banget. Selama lu punya iman sebesar biji zarah sebagai muslim. Kalau lu kafir, no mercy. Bisa udah masuk neraka, bisa lagi masuk surga, udah mati. Bisa. Iya, karena iman Islam itu membuat kita tidak takluk kepada neraka. Sekarang gini Sinaga. Dalam Kristen, ya karena gini Sinaga. Gue pakai analogi dulu deh, favorit gue. Lu kalau misalnya abis dari luar main futsal, baju lu keringetan, itu baju lu langsung taruh lemari pas nyampe rumah? Ya enggak lah. Kenapa? Berkeringat. Nah sekarang kenapa orang Kristen ketika dia dosanya banyak, dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, langsung masuk surga? Enggak langsung masuk surga bang, itulah pemahaman orang abang. Enggak langsung masuk surga, kemana dulu kalau boleh tahu? Kan kita harus meyakini dulu, menjalankan hidup seperti Kristus dulu. Iya, nah sekarang dia mati dalam keadaan ngebunuh, korupsi, memerkosa gitu. Kemana dia? Ya, tetap jatuh ke dalam dosa. Kalau ke neraka juga sih, istilahnya. Ke neraka. Tapi dia percaya Yesus Tuhan, nggak selamat ya? Misalnya bisa aja dibilang aku percaya ini, tapi kelukan gak sesuai, sama juga bohong itu. Oke, jadi masuk neraka, dia kekal di neraka, walaupun dia percaya Yesus Tuhan dan mati di kayu salib. Aku nggak. Jangan jiplak Islam, jangan jiplak Islam lu jawab. Nggak tahu aku belum pernah. Nggak tahu, belum pernah. Tuhan lu nggak menjelaskan berarti bagaimana konsepnya.
situ enggak yang ditulis penghakiman setelah Nggak ditulis sama ini salah satu Yang kelemahan ku tahu, Tuhan menjadi tahu. manusia gitu. kurang tahu, itu yang ku tahu. Iya, itulah maksud gua. Terus ini Tuhan ketika dia di bumi ini ngajarin apa aja gitu loh. Kan gitu jatuhnya. Kasih bagian kehidupan setelah kematian enggak. Diajarkannya cuman itulah yang kan udah diajarkan tentunya kasih dalam. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Nggak tahu. Tapi lu bilang nggak tahu tadi. Itu dia. Sekarang gue jelasin yang Islam ya, karena Kristen nggak tahu. Gue jelasin yang Islam. Dalam Islam nih ya, gue Islam. Lalu kemudian Allah wafatkan gue gitu. Posisinya ini, ya Allah jauhkan hamba dari contoh ini gitu. Posisinya gue mati bawa dosa, belum bertaubat gue. Jadi ada dosa membunuh lah, misalnya membunuh Tritung kayak gitu kan, atau dosa gebukin Tritung, membuat Tritung sakit hati gitu. Mati gue, belum bertaubat gitu. Gue ada dosa nih. Menurut lu pantas nggak gue langsung ke surga? Ada dosa? Bukan menurut kita semua memang nggak pantas kalau berdosa. Nggak pantas kan? Artinya nih dosa harus hilang dulu baru gue layak ke surga kan gitu. Iya. Nah, gimana cara ngilangin dosa? Posisinya gue udah mati. Gimana caranya? Nggak ada lagi kekal lah, itulah namanya binasa. Nah, kalau dalam Islam ini dosa yang ada ini ya lu dihajar di neraka sebagaimana baju kotor disikat, dijemur, disetrika. Dihajar lu di neraka. Lu nikmati dosa-dosa yang belum lu taubat, dosa-dosa di mana lu menyakiti orang lain gitu. Lu nikmati itu, disiksa lu di neraka. Kalau misalnya Sinaga Bonar disiksa selamanya, padahal dosa lu bukan dosa menyekutukan Tuhan, ini nggak adil. Toh orang-orang yang dipenjara karena berbuat kriminal juga ada bebasnya kan? Iya nggak? Betul. Nah, sekarang neraka masa nggak seadil begitu? Tentunya neraka lebih adil dong. Oh ya udah disiksa, dia udah merasakan siksaannya, ya udah saatnya dia dibebaskan dari neraka. Itulah Islam gitu, logis di otaknya. Makanya banyak umat memilih Islam, walaupun dia miskin, walaupun dia banyak salah, tetap dia memilih Islam. Kenapa? Karena masuk di akal, di logika gitu. Ya lu coba bayangin, lu ada dosa, masih ada dosa, belum dibersihin dosanya, masuk surga, najis dong surganya. Belum ketemu sama korban-korban di mana lu berbuat dosa, yang lu maling, yang lu pukulin gitu kan, yang lu kata-katain, kata lu di surga bre? Iya gua di surga. Kan lu ngata-ngatain gua, nggak tahu. Gua di surga aja ini enak, wah nggak adil nih, nggak suka gua kayak gini, kan gitu jatuhnya. Jadi balik lagi seperti yang gue katakan di awal, iman Islam membuat kita tidak takluk oleh neraka. Selamat datang di kebenaran, gitu. Tapi, Waduh, aduh itu kalau di counter aduh gitu. Mau nanya jangan dulu aduh. Itu kalau kayak gitu artinya lu mau nanya, otak lu udah ngejawab sendiri gitu ya. bukan ini apa, harus hati-hati gitu ya. Enggak apa-apa, saya aman-aman, silahkan. Apalagi yang lu masih sanksi dengan Islam, apalagi? Ya itulah. Tapi lu di Kristennya aja jarang-jarang ibadah, apa kabar di Islam ya? Apa kabar di Islam? Memang jarang, tapi aku juga percaya. Soalnya kalau di Islam percaya doang nggak cukup, lu harus ngebuktiin. Itulah yang aku bilang tadi, kayak gitu juga lah sama Yesus, percaya doang tapi perilaku nggak membuktikan, kayak gitu juga nih tadi. Ya perilakunya kan cuma berbuat baik sama orang lain, itu buat gua gampang banget berbuat baik sama orang lain. Nggak pengemis, kasih makan. Gini bang, konsepnya gini. Berbuat baik sama orang lain apa susahnya sih? Enggak, apa susahnya? Enggak, gini. Kalau begal sama begal berkawannya itu, tapi begal sama korban bermusuhan, harus bisa lah korban mengasihani begal ini, kayak gitu lah susahnya. Itulah makanya gue ini ada ide gimana kalau hukum pidana di Indonesia untuk orang Kristen diganti sama hukum kasih. Sehingga apa? Negara membantu orang-orang Kristen menjadi Kristen, menjadi lebih Kristen gitu loh. Susah. Nggak bisa, ada negara. Iya, negara ini
Ya seperti kita tahu sendiri. Iya kan enak ya kalau misalnya negara membantu Kristen menggunakan hukum kasih gitu kan. Iya nggak enak nggak? Jadi ketika Kristen kemalingan ngadu ke polisi, nah polisinya nanti bukan nyari barang yang dimaling, tapi polisinya bawa lu ke konseling gitu kan. Sabar Pak, ampunilah dia, gitu. Berdoalah untuk kebaikan dia. Siapa tahu motornya Bapak lebih layak dia yang pakai daripada Bapak, nah, kan gitu. Nanti dia ya gimana? Sebetulnya memang kalau menurut Tuhan harus bisa seperti itu. Iya harus bisa, makanya negara, kalau misalnya negara berperan aktif membantu Kristen seperti itu kan lebih bagus tuh, iya nggak? Misalnya ada keluarga Kristen gitu kan, kepala rumah tangganya dibunuh, lalu keluarga Kristen ini mengadu kepada polisi, Pak, ayah kami dibunuh gitu kan. Nanti dari pihak kepolisian, oke masuk Bu, kita ke bimbingan konseling gitu, karena sudah diganti hukum pidananya dengan hukum kasih untuk kawan-kawan Kristen. Bapak, ibu, anak-anak, adik-adik, ibu sabar, ampunilah orang yang membunuh ayah kalian. Ya memang kalau bisa itu istilahnya kalau dalam Islam kok takdir namanya. Waduh, bukan. Kalau dalam Islam nggak begitu lah, Bre. Kalau dalam Islam ada kisos namanya. Apa takdir itu Bang? Takdir. Kalau takdir itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu, maka itulah yang terjadi gitu. Itulah kamu punya takdirnya seperti itu. Tapi dalam Islam juga ketetapan Tuhan tuh nggak sesimpel itu. Ketetapan Tuhan, bukan ketetapan ya jatuhnya. Tuhan juga menetapkan syariat gitu. Nah ini yang nggak dimiliki Kristen. Syariat Islam melindungi hak-hak dari korban kezoliman. Kalau hukum kasih mikirin pelakunya toh, kalau hukum syariat Islam itu mikirin sama korbannya juga. Jadi korban mempunyai hak mendapatkan keadilan dari apa yang dia dari kerugian yang dia rasakan. Itu dalam Islam. Gue kalau lihat hukum kasih, maaf ya, kalau lihat hukum kasih gitu, fokusnya ke pelaku mulu. Korbannya gimana ini? Korbannya gimana? Contoh misalnya pencurian gitu kan. Pelakunya diampuni. Korbannya gimana korbannya? Masa si Kelvinnya nggak paham-paham sih? Kan Yesus udah bilang dia itu datang untuk para pendosa, bukan untuk orang benar. Pesunda masuk surga. Jadi Yesus ini di mana dia bilangnya? Bentar dulu. Ada, Yesus datang untuk para pendosa. Jadi agama Kristen ini memang agama untuk orang-orang jahat, Pin. Terus korban dari kejahatannya gimana nggak diurusin? Kan ada ayatnya dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 sampai 19. Coba baca. Coba terjemahkan menyimpulkan itu. Cuman menyimpulkan itu. Bentar dulu, saya ngomong sama Kelvin dulu. Nanti kamu sama Kelvin aja. Pin, kan ada ayatnya itu, Pin. Yang itu loh, Pin, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Kasih karunia Tuhan itu kalau orang yang korban itu menderita, Pin. Jadi semakin menderita korban, itu Tuhan semakin sayang sama dia gitu. Makanya disuruh pikul salib. Tuh 1 Petrus pasal 2 nomor 18 coba. 1 Petrus pasal 2 nomor 19-nya, yang 19-nya. 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tuh, jadi memang harus menderita kalau korban. Kalau penjahatnya nggak boleh menderita, yang penjahatnya dikasihi, Pin. Misalnya Pin, si Sinaga ini kan penjahat koruptor, dia nggak boleh dilawan kalau dia jahat, harus dikasihi. Tapi kalau lu pas jadi korban, lu harus menanggung penderitaan itu, karena kasih karunia Tuhan kalau lu menderita. Ajaran Kristen kan memang ajaran untuk orang-orang jahat. Paulus jahat, coba pagan Romawi, semua orang-orang Romawi jahat, jadi Kristen kan semua. Pokoknya kalau jadi jahat, pokoknya jadi Kristen deh. Makanya pesunda lebih dulu masuk kerajaan surga. Makanya si Kelvin ini nggak jadi Kristen, soalnya lu nggak sejahat Paulus sih. Makanya lu kalau mau jadi Kristen jahat dulu loh, gitu kok. Kan Yesus bilang, aku datang untuk orang-orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mana sih? Iya, membimbing. Lu lihat aja kesaksian murtadin, rata-rata tuh ada murtadin yang bilang, saya dulu mantan narkoboy, didatangin Yesus. Saya dulu mantan pesundal, didatangin Yesus. Saya dulu penipu, kata si Kace. Si Kace dulu nipu di Mekah, katanya di Arab dia nipu, langsung didatangin Yesus. Pokoknya kalau seandainya orang benar nggak didatangin Yesus, orang berdosa baru didatangin Yesus. Memang begitu istilahnya. Contohnya, kalau
Umi baik saja sehat, ngapain datang dokter? Kalau sehatnya ngapain Makanya datang kan dokter? Yesus nggak mendatangi saya karena saya benar. Jadi yang orang-orang berdosa aja kan Yesus Kristen. Kalau saya benar mah mana mungkin Yesus jadiin saya Kristen. Karena agama Kristen ini untuk orang-orang berdosa. Makanya saya itu susah banget ketemu Yesus. Soalnya saya nggak seberdosa Silina Wijaya, Agatha yang jadi pesundal. Kenapa? Pesundal itu lebih dulu masuk kerajaan surga. Buktinya Yesus waktu ada pesundal datang, apa kata Yesus? Siapa yang mau melemparinya adalah orang yang tidak pernah berdosa. Artinya dimaklumin. Jadi kalau kamu berzina mah dibebasin Yesus. Kalau kami nggak boleh. Pokoknya asik jadi Kristen. Pokoknya semua orang jahat itu bakalan Kristen. Lihat aja murtadin, mantan narkoboy, mantan penjahat. Gitu. Udah siap Umi udah siap. Sebenarnya saya ini lagi nggak diskusi sama orang Kristen. Saya lagi ngomong sama Kelvin. Iya, Kelvin ini kok pura-pura nggak paham gitu loh. Apa lupa ayat-ayat Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa, pesundal lebih dulu masuk surga. Gimana sih Kipin? Udah lanjut. Ini nggak lagi diskusi sih berdosa mana ya? Berdosa. Datang untuk orang-orang berdosa. Matius kan itu? Ya nih ayatnya, bentar. Oh, Matius 9:13. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, gitu ya. Bahkan kalau jadi Kristen aja kita harus membenci keluarga. Emang Kristen ini agama untuk orang-orang jahat, Pin. Kalau korbannya nggak boleh ngelawan, Pin. Contoh tuh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau kau ditampar pipi kiri kasih kanan. Si naga ini kalau mamanya ditampar nggak boleh lawan loh. Itulah pemahaman Uni ini. Loh, coba saya tanya. Itu kan ketika pemahaman Yesus Uni berkata, kan. bukan pemahaman saya, itu tertulis jangan melawan orang yang jahat kepadamu, kata Yesus. Sekarang saya tanya, boleh nggak ngelawan kalau ibumu ditampar di samping kamu? Kalau secara manusia memang tak boleh, tapi menurut Tuhan itu tak Loh, boleh memang. ajaran ini sebenarnya ajaran untuk manusia atau ajaran untuk hantu sih? Katanya secara manusiawi nggak bisa. Kan ajaran Itulah ini untuk berat. manusia. Berarti ini Itulah ajaran nggak bisa dilakukan lah. Ngapain diajarin kalau nggak bisa dilakuin? Gimana sih? Itulah beratnya mengikuti Yesus Uni, biar mengerti Uni. Nah, berarti mengikut Yesus ini berat, betul? Betul. Kalau memang kalian berat, ngapain Yesus mati buat kalian? Tuh kalian disiksa juga sama Yesus. Aneh anjir. Ya sudah mati buat kalian, tahu-tahu dia suruh nyiksa diri kalian lagi pikul salib. Kalau gitu ngapain dia mati? Ya Allah. Itulah susahnya. Makanya kami nggak mau jadi Kristen, susah banget. Udahlah di dunia menderita, surganya nggak punya apa-apa. Nggak enak jadi Kristen itu. Enggak, aku tanya satu aja pertanyaan. Kenapa Yesus itu buat Selamat, ini gua mau closing dulu. Kristen. Oh ya. Closing dulu dikit. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah diulang. Selamat datang di kebenaran. Demikianlah yang bisa gua sampaikan untuk extend durasi di YouTube Kores nanti gitu kan. Selamat menikmati di TSCC 2. Kores Sultanate, di mana mujahidin silaturahim kepada Kores Kris di Bali gitu ikhwan. Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Lanjut. Sinaga. Ya. Kenapa Tuhan memberikan aturan begitu berat kepada manusia? Memang begitu. Istilahnya. Cobalah bayangkan damai dia nak mengampuni. Ya, lama kelamaan. Gini dulu. Bentar. Tunggu. Kenapa kan? Tunggu jawab. Kalau orang berbuat jahat kepada kita balas, nggak ada habisnya. Harus contohnya api dibalas api, makin besar apinya. Harus dibalas pakai air biar redup. Baru orang berbuat jahat dibalas jahat. Gitu loh. Gitu. Bukan tadi kau mengakui kau mengakui tadi bahwa mengikuti Yesus itu sungguh berat, betul? Betul, sangat berat. Apa alasan Tuhan apa alasan Tuhanmu membuat untuk mengikuti dia itu dengan berat gitu loh? Ikut dengan berat alasannya. Memang gini. Biar nggak bisa diikuti manusia, biar nggak bisa diikuti manusia, biar gampang diikuti manusia, itu aja. Apa alasan Tuhanmu membuat mengikuti dia itu sangat berat, memberatkan ya? Apa alasan Tuhanmu
ketika mengikuti dia itu harus memberat, sangat berat, yang seperti kamu akui tadi, mengikuti Yesus itu sangat berat. Gini loh, Gimana? Ya. Kenapa Tuhan kau mengajarkan ajaran yang berat untuk umatnya, padahal dia mengasihi umatnya? Apakah memang dia nggak suka sama manusia sampai menyiksa manusia begitu? Padahal katanya dia mati buat menebus dosa, tapi dia malah siksa kalian gitu loh. Oke, pendeknya gini, kenapa? Contohnya diajarkan orang berbuat jahat kepada kita, contohnya dibuatnya api sama kita balas api sampai kapanpun nggak padam-padam, harus kita balas dengan sebaliknya. Ada api kita siram pakai air, kayak gitu baru redup api itu. Lama-kelamaan Pernah kejadian kayak gitu. Nggak pernah kejadian. Sejak pertama Tuhan kau lahir sampai detik ini, tunjukkan satu peristiwa di mana ada orang ditampar sekali diam, ditampar lagi diam, lalu yang menamparnya langsung minta maaf. Mana coba? Kau tuh nonton film. Kau nonton film deh. Ada kejadiannya itu. Ada. Coba Itu gini lah, Agus Uni. Buntung. Gini. Ada, bentar dulu, aku jawab Uni Rifa dulu. Ada ketika Agus Buntung ditampar dia nggak balas. Itu udah lari, ini udah apa ya? Udah lari ini. Udah berlari ini. Contohnya gini Bukan, lah. ajaran yang kau bawa di sini itu sok-sok manis terdengarnya, tapi nggak ada yang mampu melakukan karena nggak relevan, tidak mungkin. Kau bilang memang susah. ya udah, kalau Gini gitu loh. ngapain Tuhan ngajarin sesuatu Gini. yang tak terlaksanakan sama manusia? Kalau memang Tuhanmu Tuhan yang baik, harusnya dipermudah orang, malah dipersulit. Ini kayak mengurus BPJS aja sulitnya minta ampun. Enggak lah, sulit juga kemarin, mudah Jangan lah. disamakan Masa sama Tuhanmu gini loh, kalau Tuhanmu Tuhan yang benar, katanya dia menyelamatkan kalian dengan mati, tiba-tiba kalian disuruhnya pikul salib. Apakah ini? Di satu sisi dia sok-sok baik kali sama kalian, tapi padahal kenyataannya kalian disiksa dia. Iya memang seperti oke. Sama Udah nih, begitu, kan? biar ku jawab. Gini, memikul salib itu memikul salib hidup seperti Kristus. Misalnya kita adalah orang berbuat jahat sekali, gak kita balas, lama kelamaan orang itu dibuat 100 kali pun sadarnya itu. Coba Omonganmu itu pernah terjadi enggak? Ini aku tunjukkan. Ini aku tunjukkan data ya. Ini Sebutkan. bukti ya. Kejadiannya kapan? Ini ada di Kristen. Ada bukti nyata di Kristen ya. Kau baca ini. Mana Cece Cebing kemarin ya? Ah ini. Ini suaminya pendeta ya. Suaminya ini pendeta. Jadi kau baca nanti komenan dia ya. Jadi dia buat VT. Di komen nama orangnya karena suaminya ini masih pacaran, masih berbuat jahat. Apa katanya? Kasih musuhmu, kata yang komen. Apa kata dia? Sudah saya kasih 24 tahun malah saya digebukin katanya. Coba logika nggak itu? Enggak, itu memang beratnya tadi itu, memang berat. Memang diketawai, memang Kristus harus memang dihina mengikut Kristus, enggak. Memang itu berat. Kalau Jangan 24 tahun. lah, Dek. Agama Kristen Bukan itu apa ya? asalnya agama ketawa-ketawaan dulu, Dek. Memang Kristen itu asalnya ejek-ejekan loh. Memang Kristen ini kan hasil dari ejekan orang-orang. Kristen, Kristen. Ya di Kristen. Coba kau tengok sejarah. Gak usah sedih, gak usah baper lah, gak usah nangis. Memang begitu pun. Tuh kalian disuruh pikul salib. Kalian itu tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kalian. Harus kalian berdoa aja. Kau mau ditabok jangan nangis. Pikul salibmu. Nah jadi kan aku bilang, memang inilah kenapa aku nggak mau jadi Kristen. Di dunia menderita, di surga nggak dapat apa-apa. Serius, Iya, nggak ada memang. Di dunia makanan, nggak ada. gini. Nggak enak jadi Kristen itu, guys. Gini. Makanya aku nggak mau jadi Kristen. Pada dasarnya manusia itu berdosa, baru di dunia inilah manusia setelah berdosa di dunia ini memang manusia harus menderita di dunia gara-gara dosa itu. Memang ngeri agama Kristen ini loh, manusia aja disuruhnya berdoa. Pokoknya kalau jadi Kristen manusia itu harus menderita. Tapi pertanyaannya adalah, adanya kalian yang ngomong begitu tuh kalian lakukan? Nggak ada, Fred. Justru kalian tengok di dunia, sejak zaman Tuhan kalian hadir, seluruh gereja kalian itu semuanya pendeta-pendeta, pastor-pastornya duduk di atas tahta, perutnya buncit, makan enak. Nah, ada menderita pendeta-pendeta kalian. Paling banyak kaya raya tuh pendeta kalian. Aku mau nanya Sinaga, aku mau bertanya samamu. Jadi ketika Tuhan memberikan ajaran kasih musuhmu,
Dan ada orang Kristen yang tidak melakukan ini, dia masuk penjara atau dia masuk surga atau masuk neraka? Itu menurutku gak tahu, Tuhan mengadili, tapi dia belum bisa hidup seperti Kristus, itu aja sih maksudnya. Iya, dia belum bisa membela diri. iya, coba jawab jujur, jangan kau belum tahu. Ketika ada orang Kristen tidak bisa mengikuti ajaran Yesus ini, kasihi musuhmu, dia masuk surga atau masuk neraka? Itu Tuhan mengadili. Aku mana bisa bilang iya tidak tahu. Setelahnya berbuat baik pun kita belum tahu masuk surga atau enggak, karena siapa yang pernah saya dari surga kayak gini, harus kayak gini baru bisa ke surga, saya dari neraka kayak gini baru kubacakan neraka gitu. Kubacakan ya. Kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu berdosa, perbuatan baik, perbuatan buruk. Tidak mengikuti, istilahnya tidak mengikuti. Kalau melanggar berdosa, tidak mengikuti. Enggak, kalau tidak mengikuti perintah Tuhan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, buruklah, tidak dipatuhi, tidak diikuti. Tidak dipatuhi. Tidak sesuai Buruk aturan. ini datang dari siapa? Perbuatan buruk ini datang dari siapa? Dari diri sendiri. Dari iblis. Masuk dari diri sendiri. Emang kau iblis? Jadi ibu inilah nggak pernah diri sendiri, diri sendiri. Emang iblis. Dari iblis. Kau kenapa sih kau bantah-bantah si bibelmu dari tadi? Bukan. Gini, ulang lagi. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, berdosa apa tidak? Berdosa. Kalau berdosa masuk neraka atau masuk surga? Ya, masuk neraka. Baru? Ajaran kasih itu perintah Tuhan atau bukan? Perintah Tuhan, memang mengasihi. Berarti kalau ada orang yang tidak bisa mengikuti ajaran kasih ini, dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka lah kalau menurut ini ya. Masuk neraka. Ketika ada orang Kristen jadi polisi, dia menangkap orang, menembak orang, dia masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana? Ketika ada orang Kristen jadi polisi, jadi tentara, dia menembak orang atau nangkap orang, masuk surga atau masuk neraka? Di polisi nembak orang surga neraka, janganlah kau membunuh. Itu belum bisa saya jelaskan. Ketika polisi ketika ada polisi menangkap, itu ajaran kasih apa tidak? Ditangkap karena apa gitulah istilahnya. Dia kan mencuri. Itu ditangkap sama polisi, dia menerapkan ajaran kasih apa tidak? Itu bukan kasih, itu dari negara. Kasih, mana ada kasih kayak gitu? Oh, berarti lebih tinggi peraturan negara daripada peraturan Tuhan? Enggak, itu bukan kasih menangkap, itu kewajiban dia bertugas sebagai negara. Mana ada kasih kayak gitu? Gimana pengertian berarti tentang kasih? Aku tanya, ada polisi seorang Kristen, dia harus mengikuti kalau perintah Tuhannya kasihi musuhmu, ya. Nah, kalau ada maling, menurut ajaranmu ditangkap apa dibiarkan? Ada maling. Istilahnya ditangkap memang. Ditangkap. Itu ajaran kasih atau bukan? Ajaran kasih itu tidak seperti itu loh. Ketika ditangkap itu melakukan kasih, kan biarkan kasih musuhmu, cukuplah doakan mereka, ya Bapak ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ketika ada polisi menangkap orang jahat, dia mengikuti perintah Yesus atau tidak? Kasih itu bukan seperti itu yang dimaksud. Itu bukan kasih itu yang dimaksud itu. Kasihi musuhmu, kasihi musuhmu, ya. Ketika polisi melihat maling, bagi polisi itu yang maling itu kawan dia atau musuh dia? Mana kita tahu, Ibu? Tapi tante yang buat cerita. Gimana tante ini? Ketika polisi berjumpa dengan maling, menurutmu maling ini kawan polisi atau musuh bagi polisi?
Memang musuh, maling itulah Musuh. maling. Jadi nggak boleh ditangkap ya, harus dikasihi musuhnya itu ya. Bukan seperti itu pengertiannya. Itu udah lari tuh. Dulu nggak ada di depan polisi. Ada di depan Tadi polisi. kamu analogikan Enggak, seperti bukan. itu tadi kepada Uni Rifa. Tadi Ada kamu bukan di polisi. menyampaikan, kamu mengatakan kepada Uni Rifa seperti itu. Itulah Uni berat. Memang harus kita memaafkan agar apa? Agar tidak terulang lagi. Besok pun kita kasih lagi. Anda dia tidak melakukan itu lagi. Tadi itu kamu menyampaikan seperti itu. Oh, berarti maksud Umi yang seperti itu udah lari yang kasih. Maksud Uni, ku lempar juga Uni ke WC. Kok lempar Uni? Dari ya, kamu jawab jujur ya. Yang dimaksud ajaran kasih itu kasihi musuhmu. Kita tidak boleh membalas, tidak boleh menangkap, tidak boleh menghujat, memarahi dia, betul? Iya, Betul coba tidak? betul, tapi cobalah pencuri ini. Dia mencuri gara-gara apa? Coba kasih dia contohnya, nggak ada uangnya, dia mencuri uang. Coba kasih dia Nggak apakah dia tahu. mencuri? Itulah Nggak contoh. tahu. Gini, Ya, berarti nggak kita mungkin. gini. Nggak mungkin polisi itu bertanya kau mau mencuri apa tidak. Kalau kau mau mencuri, ku kasih duit. Gimana sih Ada pikiranmu? itu. Kan Udah. diinterogasi itu nanti, diinterogasi. Aku tanya gini. Oh, berarti polisi ini akan mengembalikan harta curian orang dengan mengganti Bisa jadi. uang orang ini. Bisa jadi miskin lah polisi seluruh Indonesia. Dengar tante, bisa jadi contohnya orang Karena ya kelaparan. kalau gini, kenapa di Amerika itu tidak dilepaskan penjahat yang mencuri masuk penjara semua? Memang aturan di Amerika, dengar dulu gini. Adanya orang mencuri gara-gara tak makan lagi. Coba kasih dia makan. Apakah dia akan mencuri untuk makan? Itulah istilahnya. Bukan itu yang kutanya. Ya, ada dengar dulu. Ya, ini udah terjadi, orang ini maling. Ya. Orang ini maling. Polisi lewat. Nampak dia maling. Boleh ditangkap sama polisi atau dibiarkan saja oleh polisi? Maling apa lah contohnya? Maling apa? Maling sempak. Mungkin iblis berkuasa dalam kantong kita sehingga tidak sadar bilang begitu. Ini kita dituntun 2004. Ya, kau nanya maling apa? Iya. Ya, kau nanya, namanya maling terserah dia mau maling apa. Contohnya yang ku bilang tadi loh, ada orang mencuri. Maling motor, udah maling motor. maling motor. Oke, maling motor dia. Karena nggak ada dia motor, maka polisi membelikan dia motor. Coba dibuat, kalau ada motornya dia pasti nggak mencuri. Coba kasih, tapi itu udah susahnya tadi, nggak mampu memang, berat. Nah, itulah makanya coba gunakan akal pikiranmu, Sinaga. Apakah ajaran Tuhanmu ini bisa berguna bagi manusia? Bisa bermanfaat inilah. bagi manusia? Nggak bermanfaat Sinaga, memang di dunia Sinaga. ini. Tunggu bang, Sinaga. tunggu bang Lord, tunggu berkejap dulu. Memang di dunia ini nggak bermanfaat, tapi kelak di hari penghakiman itu lebih bermanfaatnya. Di dunia ini memang. Ya, macam mana dia maling dihakimnya masuk neraka lah. Gini, Iya. ketika dia maling pas penghakiman dia masuk neraka. Coba Bang Naga itu pahami, saya coba dikit. Iya. Pahami penjelasan dari Coba Kak. coba ku naikkan si Atta ini. Ya, itu aja saran saya Bang Naga. Jadi pahami satu demi satu kalimat dari dari Mika. Itu aja sih saran saya. Ya. Iya, aku pahami. Ya. Maksud Umi nih kan. Ku ulangi. Berarti kalau Ya. ulangi. Ya. Ajaranmu kasihi sesama musuhmu, betul? Betul. Ketika ada musuh kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh menangkap, kita tidak boleh ngapa-ngapain dia. Cukup kita doakan dia, betul? Betul. Maling itu musuh kita, betul? Betul. Ketika ada polisi ketemu maling, ketemu musuhnya, boleh nggak polisi ini menangkap maling? Boleh. Memang boleh. Baru lagi. Boleh. Dengar dulu. Boleh. Berarti polisi ini melanggar ajaran kasih ya? Nggak bisa dibilang melanggar bukan sih, tapi udah Ya kan?
itu kan tugas dari negara. Contohnya contohnya itu Iya, kan oke. karena belajar Oke, biologi, oke. karena belajar Coba aku agama. tanya dulu. Coba aku Beda tanya beda dulu. ini. Dari agama Coba ke aku pemerintah. tanya dulu Sinaga. Ya, sabar. Coba aku tanya dulu. Mana yang lebih tinggi? Perintah Tuhan atau perintah negara? Perintah Tuhan. Tapi gini Nah, loh, gini, tunggu. Anda hidup bernegara, jadi harus mematuhi aturan negara juga gitu loh. Ya berarti tidak perlu Coba, agama gini, Kristen, gini. cukup dengar. Berarti kamu mengakui tidak perlu agama Kristen, cukup undang-undang negara Republik Indonesia. Ngapain ada agama Kristen kalau yang diikuti juga aturan negara? Tapi ini Ibu, Tante Mika tinggal di Indonesia, wajib mematuhi aturan. Kalau Ibu jadi polisi wajib menangkap. Kalau tidak menangkap, jangan jadi polisi itu. Jadilah pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan, misalnya memang kalau diikuti tadi harus contohnya mencuri motor. Coba beri dia motor, mungkin dia tidak akan mencuri motor. Setelahnya gitu. Oh berarti nggak boleh orang Kristen jadi polisi? Kalau mengikuti, bukan nggak boleh. Tapi ibu tadi bilang bertentangan ya perintah negara sama perintah Tuhan, karena bertentangan kalau mengikuti Kristus menurut logika lah gitu. Ini udah menurut logika ini. Oh, ini ku ulangi lagi ya. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan demi mengikuti perintah negara? Itu udah beda. Istilahnya gini, di negara ini ada enam agama. Itu kan tidak bisa lagi dibawa ke agama lagi kayak gitu. Bukan itu. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan demi mengikuti perintah negara? Melanggar perintah Tuhan. Udahlah, apa yang udah perintah negara, perintah Tuhan itu nggak bisa disamakan itu ini udah lari pertanyaan Tante ini, udah lari pertanyaan ini. Kalau Coba jawab dengan jujur, ya. itu nggak bisa dijawab istilahnya. Cobalah kalau menurut Nah, Tante kayak mana? Karena ini sebetulnya kau tuh udah logikamu tuh udah mulai jalan gitu loh. Tapi karena keegoanmu, karena kamu gengsi, karena kamu itu tahan malu, kamu tidak mau menjawab. Sebetulnya ini satu pertanyaan aja. Kalau di dalam Islam ya tidak boleh kita melanggar perintah Tuhan. Untuk mengikuti perintah negara nggak boleh. Makanya tengok, hanya ajaran Islam lah yang sejalan dengan ajaran negara, dengan undang-undang negara. Hanya ajaran Islam, nggak ada ajaran Kristen yang sejalan dengan undang-undang negara. Buktikan apapun jenisnya, hanya ajaran Islam. Apapun jenis Dilarang memakai narkoba, ajaran Islam. Dilarang berzina, ajaran Islam. Bahkan boleh bercerai pun, negara pun mengizinkan bercerai, Islam pun mengizinkan bercerai. Itulah bedanya kita, kami nggak diizinkan. Nah, berarti tadi yang satu berarti kalian lebih meninggikan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Bukan. Kalau memang kalau aku memang Kristen tapi belum mendalami. Sekarang iya, ini kita logika. Gunakan logikamu, Sinaga. Gunakan logikamu. Apakah boleh kita melanggar perintah Tuhan supaya kita mengikuti perintah negara? Melanggar perintah Tuhan negara. Berarti Anda harus, kalau mau, berarti menurut Uni kayak gini lah, berarti jangan bernegara baru ngikuti. Berarti itulah disuruh orang, berarti orang Kristen ini nggak usah bernegara. Itulah maksud Tante ini itu. Aku izin, Mika izin.
sebentar lagi mau turun nih. Ya. Jadi gini loh, Bang Sinaga, saya mau turun sebentar lagi nih, udah ngantuk banget. Jadi gini, maksudnya Mika tadi adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwasanya hukum kasih itu tidak dapat diterapkan dalam bernegara, itu poinnya. Artinya di dalam bernegara hukum kasih itu tidak mampu gitu kan, dan bahkan menjadi persoalan pelik sekali kalaupun hukum kasih itu dijadikan di negara, maka yang terjadi adalah apa? Akan terjadi luar biasa gitu kan. Nah, jadi itu ya, pahami dulu kalimatnya. Jadi kesimpulannya memang hukum kasih itu tidak bisa diimplementasikan di dalam negara. Nah, jadi itu ya. Lanjut Tante Mika. Ya. Ya, sini aja Jadi Bang. kalau Lor. satu lagi, Sini aja. aku ngantuk banget nih. Satu hal lagi. Nah, jadi kalau Tante Mika mengatakan tadi, jadi di dalam Islam sangat penuh dengan ketentuan-ketentuan, syariat-syariat yang peraturan-peraturan. Nah, paham kan? Artinya apa? Islam sangat lengkap sekali, sangat perfect gitu kan. Makanya dalam bernegara terkadang banyak sekali undang-undang dan peraturan itu mengambil konsepsi Islam, bukan dari hukum ajaran kasih gitu ya. Karena misalnya Anda dipukul kaki pipi kiri, maka Anda harus berikan pipi kanan Anda. Karena apa? Anda dilarang untuk membela diri. Itu maka aturan ini tidak mampu digunakan, tidak mampu diimplementasikan negara. Kalau aturan itu digunakan maka yang terjadi, yang menang adalah si pelaku kejahatan, sedangkan si korban hanya selalu menjadi korban dan terus menjadi korban. Itu dulu Tante Mika, aku mau istirahat ya, mau tidur. Lanjut. Assalamualaikum. Oke, thank you, Bang. Thank you. Waalaikumsalam. Selamat tidur. Jadi gini, Sinaga, ya dari tadi kita diskusi, ya. Pertama kita lihat, ya, apa yang dikatakan Bang Lor Oreo tadi benar, bahwa ajaran kasih ini bukan ajaran untuk mempermudah, bentuknya aja baik, tapi ujungnya nanti akan ribet, akan bermasalah. Bungkusannya aja bagus, tetapi di dalamnya itu duri, kaca, ranjau. Ini di dalamnya. Di dunia ini Iya. untuk yang menjalankan, tapi upahmu besar di surga, itu maksudnya loh. Iya, bagaimana upahnya besar di surga, sementara dia tidak bisa menjalani ajaran kasih, dia masuk neraka. Bagaimana upahnya di surga, dia tidak bisa menjalani ajaran kasih, dia masuk neraka? Gimana sih logika kalian berpikir? Hah? Dia tidak bisa mengikuti perintah Tuhan, dia pasti masuk neraka. Balasan apa yang dia dapat di surga? Hah? Udah jelas dia masuk neraka. Gimana sih cara pikir kalian? Pendeknya menurut Tante Mika lah, berarti apapun yang dibuat orang sama kita harus dibalas, itu lah berarti menurut orang Tante Mika ya, berarti Gini, apa yang dibuat kita orang berlandas harus dibalas, biar adil gitu biar Hah? adil. Kalau Apa tidak yang diperbuat orang kalau sama kita, gini, ketika kita ditampar, kita tidak mungkin boleh, karena di dalam Islam itu harus dibalas dengan setimpal. Ketika kita menampar, ya, ketika kita ditampar, maka tidak mungkin kita bisa menampar dengan kekuatan yang sama kepada manusia ini. Tetapi kita boleh membela diri kita, pegang tangannya, serahkan ke hukum, laporkan ke polisi, ya. Kalau disuruh membalas setimpal, maka kita tidak akan sanggup menggunakan kekuatan dia tadi. Berapa kekuatan dia dengan kekuatan kita pasti beda. Maka ada namanya mengikuti hukum, yaitu apa? Membela diri kita, memegang tangannya, ikat, kasih ke kantor polisi. Apa? Masukkan dia penjara, ditamparnya aku tadi ini, Pak. Mampus kau, 3 tahun. Hah? Ada. Nah, begitu juga ketika manusia berbuat baik, balasannya dapat masuk surga. Ketika manusia berbuat jahat, balasannya masuk neraka. Begitu juga ketika manusia melakukan kejahatan di dunia, balasannya masuk penjara. Ketika mereka melakukan kebaikan di dunia, maka dia bebas berbuat apa saja di dunia, kemanapun dia bebas, tidak terikat, tidak dihukum. Nah ini makanya dengar dulu, kalau orang ajaran Kristen ini diterapkan, ya, ke Indonesia, maka
Orang Kristen tidak boleh jadi polisi, orang Kristen tidak boleh jadi tentara, orang Kristen nggak boleh jadi pengacara, orang Kristen nggak boleh jadi ansip, orang Kristen nggak boleh jadi satpam. Kenapa? Harus terapkan ajaran kasih. Kalau ada maling ya cukup doakan saja, ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hilang motor orang satu, habis itu nampak lagi maling jemuran. Ya Bapak ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hilang baju orang. Oke. Jadi bayangkanlah kalau orang semua berpikir begitu, berarti nggak ada kayak gitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu, tuh ampunilah musuhnya. Ketika orang berpikir kayak gitu, berarti otomatis nggak ada kayak masalah kayak gitu. Kan masalahnya orang nggak berpikir semua seperti itu. Itulah mau Tuhan kita semua seperti itu. Yang berpikir seperti itu, bukan orang, tapi perintah Tuhanmu. Tuhanmu yang harus berpikir membuat aturan seperti itu. Tuhanmu itu nggak punya pikiran membuat aturan yang tidak bisa digunakan oleh manusia. Itulah gini tante. Coba penjahat juga berpikir, dia kalau berpikir kasihanilah musuhku, semua mengasihani semua manusia, mengasihi semua manusia, berarti nggak ada lagi musuh, nggak ada lagi. Kalau semua saling mengasihi, kan gara-gara tidak dikasihinya makanya bermusuhan. Itu loh, berarti dia tidak mengasihi, dia belum mengenal kasih Kristus itu. Karena tidak mengasihinya makanya berani berbuat kayak gitu. Coba kalau dikasihi, dia disayang, kan nggak mungkin, karena semua orang yang kayak gitu. Coba ini kamu jujur di sini, karena nggak mungkin mengasihi, karena nggak akan sanggup, karena nggak akan mampu, karena manusia itu bukan kuasa. Ini kebodohan Tuhan membuat aturan seperti ini. Bukan kebodohan itu. Dengar dulu. Coba. Sekarang gini, bentar dulu. Kau aja udah bentar dulu Senaga. Kau udah mengakui, Bang Kores izin ke mute ya, noise Bang Kores. Nah, jadi kau udah mengakui bahwa tidak mungkinlah mengasihi. Kau udah mengakui di sini, kau udah mengakui bahwa kamu tidak mungkin semua kasihi, tidak mungkin. Jadi apa yang mungkin yang diajarkan Tuhan, sementara ajaran kasih ini tidak mungkin. Bukan tak mungkin, berat itunya, berat. Makanya apa alasanmu memberi aturan berat ini? Memang berat, bukan alasan, memang berat mengasihi. Contohnya aku sendiri sebagai manusia. Ya berarti gini, berarti Tuhanmu berarti Tuhanmu membuat aturan agar manusia masuk neraka karena manusia tidak sanggup menjalankan aturan ini. Itulah yang tidak dipahami. Coba kalau sanggup memang berat. Itulah gara-gara dosa itu tadi berat. Coba Uni mengasihi aku, saya mengasihi Unip, semua saling mengasihi, pasti damai. Itulah contohnya. Oh, jadi kalau ada maling biarin aja. Kalau maling itu mengasihi Umi, mungkin tante di maling, kalau maling mengasihi Uni kan nggak mungkin, karena dia tidak mengasihi, dia belum menjalankan kasih Kristus. Coba dia maling mengasihi tiba-tiba sama dia nggak mungkin lagi jadi maling gitu loh. Ya Allah, bagus kau bilang sama Tuhan, bagus kau bilang gini, bagus. Bentar. Bagus kau bilang sama Tuhan kau, Tuhan, hilangin aja itu setan biar kami saling mengasihi. Tuhan, hilang aja itu setan biar kami bisa menjalankan ajaran kasih-Mu. Gitu aja, gampang kok. Bukan. Gak mungkin lah namanya manusia itu pasti, dengar dulu, manusia itu pasti dicobai oleh iblis, manusia itu pasti digoda oleh iblis. Bagaimana ketika orang disuruh malingnya? Kalau memang kayak gitu, Naga, makanya inilah realita hidup. Ketika ajaran satu agama tidak bisa diterima oleh realitas hidup, apakah pantas ini disebut ajaran agama? Tidak, karena membebankan kepada yang menganutnya. Ajaran agama ini pastilah, dengar, membebankan di dunia ini. Di dunia ini membebankan. Jadi Tuhan, apalah dunia ini hanya sebentar, itu nyato. Nah, gara-gara di dunia ini sebentar lah, makanya carilah Tuhan yang benar, carilah Tuhan yang betul-betul Tuhan, carilah ajaran agama yang betul bisa dipakai oleh manusia sendiri.
yang bermanfaat bagi seluruh manusia, yang tidak membuat ribet manusianya, yang tidak membuat susah manusianya. Tuhan itu tahu kapasitas manusia, Sinaga. Tidak mungkin Tuhan itu memberi cobaan terhadap manusianya kalau manusianya tidak sanggup lagi menerima. Jadi Tuhan itu lebih maha tahu daripada kamu. Ini enggak kamu sok tahu, Tuhan maha tahu kau sok tahu. Bukan sok tahu. Cobalah belajarlah ibu dulu kasih itu apa. Coba saling mengasihi lah. Udah aku bilang, janganlah kau itu. Dengar aku dulu. Bagaimana kamu mengasihi Tuhanmu yang tidak kau pernah lihat, tidak kau kenal, tidak tahu seperti apa? Tuhan tidak perlu dikasihi. Sinaga, Tuhan tidak perlu dikasihi. Gak perlu, ya. Gak perlu Tuhan dikasihi. Tuhan tidak perlu dikasih, kita yang harus dikasihi Tuhan. Bagaimana kalian ini? Emang Tuhan kalian susah kali hidupnya kita kasihan sama dia. Emang Tuhan itu manusia, makanya kalian itu menyembah anak manusia kayak gini. Kasihan kalian sama Tuhan kalian. Tuhan maha kuasa, ngapain kita kasihan? Tuhan maha mendengar, ngapain kita kasihan? Tuhan maha melihat, ngapain kita kasihan? Kita yang lemah inilah. Kasihan. Mana sih konsep kalian? Bukan arti kasihi, mengasihi, bukan arti kasihan. Contohnya kasihan sama pengen segera gak makan. Bukan seperti itu artinya. Bukan seperti itu artinya. Kasih contohnya. Oke. Seperti apa mengasihi Tuhan itu? Tunjukkan. Mengasihinya, ya menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Contohnya perintahkan itulah mengasihinya. Ya kembali lagi ke ajaran kasih. Kalau kau tidak bisa mengikutinya, kau nggak mengasihi Tuhanmu. Rata-rata orang Kristen nggak bisa mengikuti. Ya sama aja, situ aja bola balik. Gimana sih? Ini udah berat. Makanya gini, ya. Memang kamu itu udah termakan doktrin dan dogma, ya. Kalau kamu baca di Bibelmu, ya, orang baik akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum, ya. Itu ada di Bibelmu. Kematian Yesus di kayu salib itu tidak berguna. Karena apa? Ketika orang berdosa masih kekal dia dalam neraka. Kalau kami tidak kekal dia dalam neraka, ketika dia masih Islam, ketika dia melakukan dosa, maka dia harus menjalani hukuman sesuai dosanya. Nah, setelah dosanya udah selesai, hukumannya telah vonis, berapa lama dia di neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Itu bentuk kasih, itu bentuk maha adil Tuhan. Bukannya Tuhan udah turun ke bumi, dia mati menebus dosa kalian berdosa masuk neraka kekal juga lagi. Percuma. Itulah bukti Tuhan mengasihi manusia. Dari mana? Manusia ini bandel-bandel, nggak mau. Kalau Tuhan, bentar. Kalau Tuhan mengasihi manusia, tidak mungkin Tuhan memberikan aturan yang berat kepada manusia, Sinaga. Di mana letak kasih Tuhan? Itulah. Sekarang gue tanya, kalau kamu memiliki Tuhan, memberikan aturan berat kepadamu, itu kasih kepadamu atau tidak? Kasih. Memberikan aturan yang berat. Iya. Aturan ini nggak bisa kamu jalankan. Enggak, bayangkanlah dulu semua manusia saling mengasihi. Dengar dulu, jujur. Ketika kamu mentuhankan Tuhan yang memberikan ajaran, tetapi ajaran ini berat kamu lakukan, tidak bisa kamu lakukan, apakah Tuhan ini mengasihi kamu? Tunggu, ada ajaran jawab. Mengasihani aku. Jawab. Dia mengasihani. Apakah ini? Kulangi. Apakah ketika ada Tuhan, ya, memberi aturan kepada kamu, tetapi berat bagi kamu untuk melakukan, kamu tidak bisa melakukan. Nah, kamu kalau tidak kamu lakukan masuk neraka. Apakah Tuhanmu mengasihi kamu? Kalau Tuhan mengasihi kita itu menggampangkan kita masuk surga, Sinaga, bukan menyusahkan kita masuk surga. Itu mengasihi. Bagaimana konsep kalian ini? Kalian bolak-balik semua.
Bagaimana Anda mengasihi Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi manusia? Sedangkan Tuhan belum pernah Anda lihat, belum pernah bertemu atau apa. Itulah susahnya. Tuhan tidak perlu kita kasihi. Aduh, udahlah dibawalah ya Sinaga ya, udah berat kali doktrinmu ini. Habis parameko 5 biji. Ya. Dia dibantah semuanya. Dia bantah. Semuanya dia bantah. Hah? Aku yang stres. Dia sibuk mengatakan Tuhannya mengasihinya. Bodrek udah 5 biji ku minum. Coba tolonglah Kristen-Kristen yang agak berilmu lah sedikit ya, yang pakai yang logikal ya, silakan ketik 1 ya teman-teman Kristen ya. Coba jelaskan tentang ajaran kasih ini perlu kita bahas ini sampai subuh kita bahas ya. Karena ini harus yang bermanfaat ya teman-teman ya, ini sangat dalam ini, kritis kita ini harus kita pertanyakan sesuai kritis ya. Dia tak berilmu tante, iya nggak berilmu, makanya muter-muter kita dibuatnya kayak gasing-gasing ya. Buat teman Kristen ketik 1 untuk naik. Buat teman-teman Kristen ketik 1 untuk naik, karena di sini banyak kali permintaannya. Kita bahas ini sampai subuh ya, sampai gigiku lepas. Nah, ini udah aku kirim undangan itu ya, udah dikirim undangan. Nih siapa ini? Siapudan. Oke, aku naikkan Siapudan ya. Oke, Siapudan, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Oke, ada yang mau ditanggapi tentang ajaran kasih? Gimana tadi itu kasih yang dibilang Sinaga itu? Ya, kalau kata Sinaga, ajaran kasih itu adalah mengasihi sesama musuhmu. Jadi tidak boleh kita apa-apain, tidak boleh kita tangkap, tidak boleh kita kita doakan, ya Bapak ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, kalau di Alkitab itu Bang ada tertulis itu Bang di Lukas. Memang ya, ajaran Alkitab, kasihlah musuhmu seperti aku mengasihi kau katanya. Oke, aku tanya mamamu Bang. Ini maaf ya, kita diskusi ya. Aku ini kita apa? Kalau ini minta maaf ini, kalau kataku agak menyinggung perasaan abang, tapi bukan niat mau menyinggung, tapi ini kita tes cek ombak gitu ya. Nah, ketika istri abang diperkosa oleh orang, ini maaf, istri abang diperkosa oleh orang, apakah abang lawan orang itu atau abang biarkan orang itu memperkosa? Soalnya saya belum punya istri Bang. Gimana pula itu? Oh iya ya, sama lah kita, jodoh lah kita kayaknya. Berapa nomor WA? Gimana Bang? Ada nomor WA. Kapan kita jumpa? Ngopi di mana kita? Kapan kita malam mingguan? Oh bisa di mana pun jadi. Jomblonya kita dua ya. Ya, gini, aku ganti ya. Kalau seandainya abang punya istri, nah istri abang diperkosa di depan mata abang, apa yang abang lakukan? Itu kan gimana ya? Memang berat Bang. Stres aku pun bingung dari tadi. Iya, emang berat sih, Bang, berat Bang. Aduh, pusing aku. Bingung kita kan mau kita biarkan nanti apa dia bini kita, nggak kita biarkan nanti bini kita dibantai, mau main bertiga nggak enak juga ya kan, jadi bingung kita mau ngapain lah kita ya. Ya padahal kalau kita lawan nanti membantah ajaran Tuhan gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan atau kita rekam aja? Kalau ajaran Islam gimana rupanya Bang, cara yang mengasihi gitu? Di dalam Islam ya, kita pertama tidak mengganggu, itu pertama. Ketika kita diganggu, wajib kita membela diri kita.
Wajib membela Ya. wajib kita membela marwah kita, keluarga kita, harkat, martabat dan nyawa kita pun wajib kita bela. Nah, itu ajaran Islam. Ketika misalnya istri pasanganku diperkosa oleh orang, maka aku harus melawan orang itu. Aku kejar, ku ambil tangannya, ku ikat, ku laporkan ke kantor polisi. Karena kita berdasarkan hukum, tidak membiarkan. Nah, masuk penjara dia. Ini ada di ajaran Islam. Kita boleh menjaga marwah, menjaga harkat, martabat, harta, nyawa, tata, tanah, rumah, tempat ibadah. Nah, ketika di dalam abang ajaran Kristen kan nggak boleh itu kasihi musuhmu. Nah, ketika istri abang diperkosa, apa yang harus abang lakukan? Iya kan, itu kan ajaran dari Alkitab itu diambil, Bang. Iya, yang kita bahas memang ajaran Kristen, Bang. Iya, maksudnya kalau yang abang bilang itu kan udah lain cerita itu, Bang. Iya, oke, aku tanya mamu dulu, Bang. Kasihi sesama musuhmu itu seperti apa? Coba jelaskan. Ya, misalnya kalau orang berbuat misalnya ke kita yang tidak lah, ngapain kan? Kalau di film Tuhan Yesus kan, pernah nggak nonton film Tuhan Yesus, Bang? Ada. Kan dibilangnya di situ, kasihlah musuhmu seperti aku yang mengasihi kamu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Janganlah menghakimi agar kau tidak dihakimin. Kan begitu ya dibilang Ini yang di film itu. Oke, aku tunjukkan film Yesus ya. Tunjukkan film Yesus ya. Ya. Ini film Yesus ya, Bang ya. Bukakan ya. Ini film Yesus. Ini Yesus, film Yesus. Dia ngobrak-abrik dagangan orang. Itu kan Kapan dia karena mengajarkan? beribadah di rumah Tuhan itu, Bang. Beribadah Kan di gereja katanya itu, Bang. ajaran kasih. Kan kasih musuhmu. Itu kan Kenapa beribadah di gereja itu, Bang. Gimana Iya, kalau kan musuh. misalnya Iya. gimana kalau Tengok itu orang dihancurkannya. Kristen jualan di musola, gimana coba? Kan kalau di Islam nggak ada ajaran kasih, Bang. Yang kutanya itu kan di Iya, Kristen itu kan itulah, itu kamu kan- bilang gini. Itu kan diobrak-abrik itu kan karena jualan di gereja itu, Bang. Jadi gimana Iya. kalau jualan Tapi di musola gimana? Tapi ajaran kasih, kenapa Iya. nggak dikasihi? Itu kan udah Kenapa beda nggak- itu, Bang. Ya, Itu jualan ada, di gereja itu, Bang. Bang. Ketika ada Makanya orang dengar dulu itu penjelasannya. Kenapa dia jualan di gereja, kan itu? yang ngapain diobrak-abrik, kan cukup ingatin aja dia. Itu kan Kan Tuhan. nggak boleh, Bang. Itu kan menghina namanya itu, Bang. Menghina itu. Orang jualan itu menghina, orang cari makan itu menghina. Oh, oke. Jadi kalau kami orang Kristen jualan di musola gimana? Coba di Ya tempat nggak masalah kalau di luar musola nggak masalah. Di luar musola nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah itu. Jualan lah, kalian lihat kami pun jualan di musola, ada kantinnya. Gimana kamu ini? Sedangkan gereja aja dibangun orang Islam iri. Gimana coba? Padahal Ya kami kamu di tidak Sumatera ada ini, izin, musola, kamu tidak ada nggak masjid izinmu? dibangun di sini Di mana? Masjid Di mana? dibangun di Buktikan, Sumatera, nggak buktikan. pernah kami hancurin. Buktikan. Jauh banget. Oh nggak pernah. Oh kutunjukkan ya. Masjid dihancuri orang Kristen ya di Ambon ya. 400 Sumatera masjid saya dibakar bilang, orang bukan di Kristen ya. Ambon. Enggak. Sumatera. Kau jangan. Ya Sumatera. Oke. Sumatera, Masjid di Sumatera. Sumatera dibakar. Masjid di Sumatera dibakar. Enggak pernah itu di Sumatera ini, di daerah Medan ini, Medan. Pernah nggak ada itu. Kutunjukkan. Nih Kalau gereja ya. udah terbukti dibakar, dirobohkan, gimana? Nih kutunjukkan ya. Mana ada fitinya?
Lagian ngapain kita sesama agama saling berdebat? Emang Allah itu Ya terus kau bawa ngapain agama naik? sebenarnya. Udahlah. Udah. Oh berarti Yesus nggak bawa agama? Jadi orang Islam bawa agama apa? Allahnya. Ada dibilang bawa agama Islam atau Ada. Kristen atau Buddha atau lain. Ada. Ini ada Islam. Ini Sebagai ketunjukan apa? Ali Imran 19. Ada di dalam Islam ada Ali Imran 19. Ini ketunjukan. Oh. Ini. Nih, ya kalau kita lengkap Ali Imran 19 ya. Ini data. Nah, aku tanya mamu, apakah Yesus mengajarkan Kristen? Nih. Ya. Ntar aku buka. Nih, kalau di Islam ada bos, kita jelas. Ya, dikatakan ya. Nih. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab berselisih kecuali setelah datang pengetahuan. Udah? Jelas? Ada di Islam. Nah, aku tanya, Yesus bawa agama nggak? Kalau begitu adanya di Alkitab juga itu, Bang. Tunjukkan di mana tertulis Kristen di Alkitab. Yesus yang mengajarkan. Sebentar ya. Saya tunjukin. Satu pula HP saya, Bang. Kayak itulah yang haram seperti daging babi. Kenapa lah di Islam daging babi haram? Karena kalau halal nanti mahal daging babi kata kalian, nggak bisa kalian makan. Karena enaknya daging babi makanya kalian bilang haram. Oke, kenapa Yesus tidak makan daging babi kalau babi itu enak? Sebenarnya kalau yang haram itu kenapa? kalau ini kalian ya. Kalau yang haram itu dombanya yang haram. Jawab. Kenapa di imamat 11 daging babi haram? Dombanya yang haram sebenarnya ya. Kalau kutunjukkan di bibir. Yesus dilahirkan di kandang domba. Dari bawah aja kau. Ya. Yesus kau aja nggak makan babi, di dalam imamat 11 dikatakan babi itu juga haram. Gimana ini? Gak bisa berdiskusi kalian. Coba dulu oten-oten yang agak pintar lah sedikit dulu. Ya tolonglah yang agak pintar lah sedikit dulu ya, yang menggunakan akal ya. Jangan menyimpang-nyimpang kemana-mana dulu. Tolonglah ketik satu lah buat Kristen ya. Biar tolonglah dulu dari tadi ya. Nampak kali aku pintarnya. Ya, tolonglah yang agak pintar biar nampak aku bodoh sedikit. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.